Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 17 bulan Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 49 sampai dengan ayat 53. Surat Al-Baqarah ayat 49 sampai dengan ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id najjaynakum," dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian, wahai Bani Israel, min ali Fir'aun, dari siksaan keluarga Fir'aun, yasumunakum su'al adab, tatkala mereka menghinakan kalian dan menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, yaitu anak laki-laki dari kalangan Bani Israel disembelih oleh Fir'aun dan keluarganya. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan yang lahir dari kalian untuk dijadikan budak hamba sahaya. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Bala pada ayat ini terdapat dua makna. Bala'un artinya nikmatun, dan juga bala artinya ni'matun. Wa fi dzalikum, dan pada pertolongan tersebut, yaitu diselamatkannya kalian dari siksaan keluarga Fir'aun, balaun artinya nikmah, kenikmatan yang besar, yang agung dari Rabb kalian. Dan juga bala diartikan nikmah, yaitu cobaan, ujian yang berat. Wa fi dzalikum, dan yang demikian itu, yaitu kalian disiksa keluarga Fir'aun, bayi-bayi laki-laki disembelih dari kalian, adapun anak-anak perempuan dibiarkan hidup supaya diperbudak. Itu adalah ujian, cobaan yang sangat berat dari Rabb kalian. Ayat yang ke-50, wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala kami membelah lautan. Lautan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anjaynakum, lalu kami menyelamatkan kalian. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta keluarganya. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat dengan mata kalian peristiwa itu. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dengan Musa alaihissalam 40 hari. Tsumma takhattumul ijlah, kemudian kalian menjadikan patung anak sapi, mim ba'dihi, yaitu sembahan yang disembah dari selain Allah sepeninggal Nabi Musa. Wa antum zalimun, dan kalian benar-benar orang yang zalim. Tsumma afawna ankum, kemudian kami mengampuni kalian, mim ba'di dzalik,
setelah peristiwa itu, yaitu setelah kalian menyembah patung anak sapi, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah tatkala kami memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam Alkitab, yaitu At-Taurah, wal furqanah, dan pembeda. Yang dimaksud adalah sifat dari Taurat, yaitu membedakan antara yang hak dan antara yang batil. La'allakum tahtadun, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat yang agung ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas di dalam mempelajari ayat-ayatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah, penulis Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, hada syuru'un fi ti'dadi ni'amihi ala bani Israel ala wajhi tafsil. Ayat ini adalah penjelasan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel secara terperinci. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel secara umum. Kemudian pada ayat ini dan ayat-ayat berikutnya disebutkan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada Bani Israel secara terperinci. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id najjaynakum min ali fir'aun. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari keluarga besar Fir'aun, ay min fir'auna wa malaihi wa junudihi. Artinya dari Fir'aun, dari pembesar-pembesar kerajaan Fir'aun, dan dari tentara-tentara Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejahatan dan dari kezaliman keluarga besar Fir'aun. Dan peristiwa itu terjadi pada bulan apa? Pada bulan Al-Muharram, yaitu lebih tepat lagi pada hari Asyura. Pada hari Asyura, di mana orang-orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nabi SAW bersabda, kami yaitu umat Islam lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu, maka Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura. Wa amara bisyamihi, dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Kita lanjutkan, yaitu bahwasannya diselamatkannya Bani Israel dan
ditenggelamkannya Fir'aun serta bala tentaranya pada tanggal apa tadi? Pada tanggal 10 Muharram, yaitu pada hari Asyura. Penulis berkata, wa kanu qabla dzalika yasumunahum ay yuwallunahum wa yasta'milunahum su'al adab. Dan mereka, yaitu Fir'aun serta bala tentaranya, sebelum mereka ditenggelamkan, mereka menyiksa kalian dengan siksa yang buruk, ay asyaddahu, yaitu siksa yang keras, bi an kanu yudabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-laki dari kalian, khasyata numuwikum, karena mereka khawatir perkembangan kalian semakin pesat, semakin banyak Bani Israel, sehingga anak-anak laki dari Bani Israel disembelih. Wa yastahyuna nisaakum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan dari kalian. Maksud dari ayat yang agung ini adalah Fir'aun khawatir bahwasannya kerajaannya nanti akan diambil alih oleh salah satu anak yang lahir dari Bani Israel. Diriwayatkan oleh para ulama ahli tafsir bahwasannya pada suatu malam Fir'aun mimpi. Fir'aun ini mimpi melihat api. Melihat api yang masuk ke rumah Fir'aun dan semua keluarganya. Namun api tersebut tidak memasuki rumah orang-orang Bani Israel. Jadi api membakar rumahnya Fir'aun, semua keluarganya, semua golongannya Fir'aun terbakar dengan api tersebut. Adapun rumahnya Bani Israel tidak terbakar. Maka Fir'aun bertanya kepada penasehatnya, dan penasehat raja yang zalim biasanya dari apa? Dukun, penyihir, kahin. Fir'aun bertanya kepada dukun, kepada penyihir. Kemudian penyihir tersebut menyampaikan, mentakwilkan bahwasanya akan lahir seorang bayi dari Bani Israel yang akan menempati tempat dudukmu, yaitu akan menguasai kerajaanmu. Setelah itu Fir'aun memerintahkan semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel disembelih hidup-hidup. Maka lihatlah, ini ujian yang sangat berat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hamba pilihannya dengan ujian yang sangat berat, dengan ujian yang tidak bisa dibayangkan. Kita hari ini diuji dengan masalah harta saja sudah mengeluh. Kita diuji dengan masalah uang saja seakan-akan kita adalah manusia yang paling menderita di muka bumi. Lihatlah ujian Bani Israel, yaitu Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menyembelih bayi laki-laki. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang ibu melihat anak yang baru lahir disembelih di depannya. Adapun bayi perempuan dibiarkan hidup untuk dilecehkan, untuk diperbudak. Dibiarkan hidup
supaya dijadikan budak, hamba sahaya, dipermainkan oleh mereka. Tatkala Bani Israel, setiap bayi yang lahir disembelih, sedikit laki-laki, maka menteri-menteri Firaun protes, "Wahai Firaun, jika penyembelihan bayi laki-laki Bani Israel ini tetap dilakukan, maka tidak ada yang menjadi pekerja kita. Pekerja-pekerja akan habis." Setelah itu Firaun memutuskan, maka lihatlah siasat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Firaun memutuskan 1 tahun bayi laki-laki yang lahir disembelih. Tahun berikutnya tidak. Jadi 1 tahun disembelih, 1 tahun tidak. Nabi Harun alaihissalam, kakaknya Nabi Musa, lahir di tahun yang tidak boleh disembelih. Maka selamat Nabi Harun. Adapun Nabi Musa alaihissalam lahir di tahun penyembelihan. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejahatan keluarga Firaun. Bahkan Nabi Musa dirawat dari semenjak kecilnya sampai dewasa, dirawat, dibesarkan di kerajaan Firaun. Insyaallah pada ayat yang lain disebutkan seperti di dalam surat Thaha, surat Al-Qasas, tentang Nabi Musa alaihissalam ada dibesarkan di kerajaan istana Firaun. Lanjutan ayat. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa yastahyuna nisa'akum. Mereka keluarga Fir'aun dan tentaranya membiarkan hidup bayi-bayi perempuan yang lahir dari kalian. Fala yaqtulunahunna. Mereka tidak membunuh kalau bayi yang lahir perempuan. Fa antum baina qatilin wa mudallalin. Kalian wahai Bani Israel antara dibunuh atau dihinakan. Ini adalah ujian yang sangat berat. Bil a'malis syaqah mustahya ala wajhil minnah alaihi wal istila alaihi fahada ghayatul ihanah. Dihinakan dengan amalan-amalan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kalian dibiarkan hidup, yaitu bayi perempuan atau bahkan bayi laki-laki yang dibiarkan hidup bukan anugerah, tetapi ini adalah sebagai ungkit-ungkit bagi kalian dan sebagai rasa sombong, kesombongan dari mereka. Fahada ghayatul ihana. Ini adalah kehinaan yang sangat sempurna, yaitu keluarga Firaun. Firaun dan tentaranya menghinakan Bani Israel, yaitu bayi laki-lakinya disembelih, bayi perempuannya dibiarkan hidup untuk dihinakan, bukan untuk dimuliakan, tetapi untuk direndahkan serendah-rendahnya. Famannallahu alaihim bin najati tammah. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, dengan keselamatan yang sempurna. Wa ighraqi aduwihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan musuh mereka. Wa hum yanzurun litaqarra a'yunuhum. Sedangkan mereka melihat peristiwa itu, yaitu melihat Firaun dan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan para ulama bahwasannya dibinasakannya musuh itu adalah nikmat yang sangat besar. Lebih nikmat lagi, lebih besar lagi kenikmatan apabila musuh dibinasakan, kemudian mereka yang dahulunya dihinakan melihat peristiwa itu. Ini adalah kenikmatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala,
kepada Bani Israel. Wa fi dzalikum, maka dari peristiwa itu, ay al-inja, wa fi dzalikum, yaitu diselamatkannya kalian dari siksaan keluarga Firaun, balaun, ay ihsanun. Jadi balaun di dalam bahasa Arab kadang-kadang artinya ihsan, kadang-kadang artinya nikmah. Dan para ulama tafsir menafsirkan bala ada dua, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Balaun artinya ujian yang berat. Itu apabila dikembalikan dengan siksaannya keluarga Fir'aun kepada Bani Israel. Dan balaun artinya ihsan apabila dikembalikan kepada apa? Kepada diselamatkannya Bani Israel dari siksaan keluarga Fir'aun. Ai ihsanun, kebaikan, mir rabbikum adzim, yang sangat besar dari Rabb kalian. Fahada mimma yujibu alaikum asyukra wal qiyama bi awamirih. Ini semua mengharuskan, mewajibkan kalian wahai Bani Israel untuk mensyukuri nikmat Allah dan supaya kalian melaksanakan perintah-perintahnya. Thumma dzakara minnatahu alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerahnya kepada Bani Israel, biwa'dihi li Musa arba'ina lailatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi Musa alaihissalam 40 hari. Kenapa 40 hari? Apa maksudnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu sekejap mata memberikan kitab Taurat langsung kepada Nabi Musa alaihissalam? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk beribadah di atas gunung Tur Saina selama 40 hari. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berbuka puasa. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat. Para ulama menjelaskan ini ada hikmah yang agung, bahasanya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan santai-santai. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan tidur-tiduran, dengan tidur yang nyenyak sampai ngorok-ngorok, sampai ngiler-ngiler, kemudian santai-santai dapat ilmu. Enggak. Tapi ilmu dengan perjuangan, dengan pengorbanan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu kepada para nabi dan para rasul. Kemudian liyunzila alaihim at-taurata al-mutadamminata lin-ni'amil 'azimah wal masalihil 'amimah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi Musa alaihissalam 40 hari. Setelah itu Allah menurunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurat yang mengandung kenikmatan yang sangat agung, yaitu diturunkannya kitab Taurat mengandung nikmat yang sangat besar dan maslahat yang luas, yang umum. Summa innahum lam yasbiru qabla istikmalil mi'ad. Kemudian mereka Bani Israel tidak sabar sebelum sempurnanya waktu tersebut, hatta abadul ijla min ba'dih, sehingga mereka menyembah patung anak sapi sepeninggal Nabi Musa, yaitu ketika Nabi Musa berangkat ke Tur Saina. Bani Israel karena dipengaruhi oleh siapa? Samiri. Dipengaruhi oleh Samiri, maka Bani Israel menyembah patung anak sapi. Mim ba'dihi ay dahabi, setelah Nabi Musa, artinya setelah ditinggal Nabi Musa alaihissalam pergi untuk menemui perjanjiannya, untuk mendatangi perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum zalimun, dan kalian wahai Bani Israel benar-benar orang-orang yang zalim. Alimuna bidzulmikum,
kalian mengetahui kezaliman kalian. Qad qamat 'alaikumul hujjah, telah ditegakkan hujjah atas kalian. Fahuwa a'dhamu jurman wa akbaru itsman, dan dosa kalian menyembah patung anak sapi adalah kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling jahat dan dosa yang paling besar. Tsumma afauna ankum, kemudian Allah berfirman, tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian Allah mengampuni kalian setelah itu agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dari ayat-ayat yang agung ini terdapat beberapa faedah, pelajaran-pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi masyru'iyatu dzikri qisasil Quran, disyariatkan menceritakan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Ini disyariatkan, ini dianjurkan, disunnahkan mengkisahkan cerita di pengajian-pengajian, di mau'idah, di khutbah-khutbah, dianjurkan menyampaikan kisah. Tetapi kisah dari apa? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran banyak sekali kisah tentang umat-umat yang terdahulu, cerita tentang umat-umat yang akan datang ada di dalam Al-Quran. Maka sebaik-baik kisah yang diceritakan, sebaik-baik cerita yang disampaikan adalah kisah Al-Quran. Maka tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu sebaik-baik cerita. Sebaik-baik kisah adalah kisah Al-Quran. Bukan dongeng, bukan kisah orang taubat, bukan kisah orang-orang yang zuhud, bukan kisah ini, bukan kisah itu. Tapi sebaik-baik cerita yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna qisasul Quran tadhkuru anil firqataini. Kisah Al-Quran menceritakan dua kelompok. Anna qisasul Quran tadhkuru anil firqatain. Kisah Al-Quran menceritakan dua kelompok saja, tidak ada yang lain. Firqatun tudafi'u anit tauhid wa firqatun tuharibuh. Satu kelompok yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah kelompok yang membela tauhid, dan kelompok yang lain yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah kelompok yang memusuhi tauhid. Semua cerita Al-Quran tentang tauhid. Tidak ada cerita di dalam Al-Quran cerita drama percintaan, tidak ada. Kayak sinetron apa itu? Drama mana itu? Kayak drama Korea, tidak ada. Kisah Al-Quran tidak ada pebisnis sukses diceritakan bisnisnya saja, tidak ada. Atau cerita apa? Cerita raja yang seperti apa? Seperti besar kekuasaannya, tidak ada. Cerita yang ada di dalam Al-Quran kisah anit tauhid, cerita tentang tauhid. Mereka yang ditolong oleh Allah, mereka yang membela tauhid. Mereka yang dibinasakan oleh Allah, mereka yang memusuhi tauhid. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ketika itu karena mereka memperjuangkan tauhid. Mereka sabar di jalan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun karena mereka musuh-musuh dakwah tauhid. Jadi kalau mencari cerita di dalam Al-Quran, cerita di dalam Al-Quran banyak. Inti ceritanya adalah tentang tauhid. Manusia terbagi menjadi dua, yaitu mereka yang membela tauhid, memperjuangkan tauhid, hidupnya untuk la ilaha illallah. Dan kelompok yang lain
mereka yang memusuhi dakwah la ilaha illallah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ibtila'us sholihin min sunanillah, ujian bagi orang-orang yang soleh adalah sunnatullah. Ini sudah berlalu. Maka kalau kita mendapatkan ujian, ingat ayat ini dan ingat ayat-ayat yang lain. Bagaimana beratnya cobaan Bani Israel ketika itu. Diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Bala, ujian yang berat. Musibah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar melalui ujian tersebut dengan baik, yaitu bayi yang lahir apabila laki-laki disembelih dengan tidak ada rasa kasih sayang di depan ibunya, di depan orang tuanya. Sedangkan mereka, keluarga Bani Israel, tidak bisa berbuat apa-apa. Bayi perempuan yang lahir dibiarkan hidup, bukan untuk dimuliakan, tetapi dihinakan, direndahkan serendah-rendahnya. Ini adalah ujian yang berat, karena hidup adalah ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal, tsummal amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian setelahnya yaitu orang yang baik. Semakin baik, semakin berat ujiannya. Jadi semakin tinggi iman seseorang, yaitu semakin berat ujiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap hamba-hambanya. Salah satu bentuk sayangnya adalah Allah memberi ujian mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah apabila menguji seorang hamba, Allah memberi ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan ujian dan cobaan dari Allah, Allah ridha kepadanya. Faman sakhita falahus sukhtu. Siapa yang murka dengan ujian dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annan najata minal adu nikmatun azimatun minallah. Selamat dari musuh. Selamat dari musuh itu adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Di luar sana banyak saudara kita yang tidak selamat dari musuh, diuji oleh Allah. Mereka bersabar. Untuk sholat saja mereka sembunyi-sembunyi. Untuk sholat berjamaah, untuk puasa mereka dipaksa berbuka. Seperti itu. Maka selamat dari musuh, kondisi aman, itulah adalah nikmat yang sangat agung yang harus kita syukuri. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi tadhkirul abna nikmatan lil aba kay yashkuru. Tadhkirul abna, mengingatkan anak dengan kenikmatan yang diperoleh oleh orang tua mereka, supaya mereka mensyukurinya. Jadi anak diingatkan tentang anugerah yang diperoleh ayahnya, oleh orang tuanya, supaya mereka bersyukur. Kenapa? Karena nikmatnya orang tua juga termasuk nikmatnya anak. Kalau sekiranya Allah tidak menyelamatkan Bani Israel dari kejahatan Firaun,
maka niscaya anak keturunan mereka tetap diperbudak, tetap dijadikan hamba sahaya, tetap disembelih. Jelas ya? Dengan demikian diingatkan kepada anak kenikmatan orang tuanya supaya mereka bersyukur. Kenapa? Karena nikmat untuk orang tua juga nikmat untuk anak. Jadi kita hendaklah bersyukur kalau orang tua kita agamanya Islam. Hendaklah kita bersyukur kalau orang tua kita itu orang tua yang ngaji. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat orang tua adalah kenikmatan untuk anaknya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi syiddatu adawati ali Fir'aun ala Bani Israel. Keterangan tentang kerasnya permusuhan keluarga Fir'aun kepada Bani Israel. Saking kerasnya mereka tidak punya rasa kasihan, menyiksa, membunuh, bahkan bayi yang lahir disembelih. Ini menunjukkan betapa kejamnya mereka, betapa jahatnya keluarga Fir'aun. Mereka tidak punya belas kasihan. Demikian orang-orang yang zalim, tidak punya rasa kasihan, tidak punya hati. Bayi yang lahir tidak punya dosa disembelih hidup-hidup. Ini menunjukkan jahatnya keluarga Fir'aun. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi annal malikadh zalim yattakhidhu kahinan linushihi wa annal imam al-adil yattakhidhu aliman linushihi. Raja yang zalim, penguasa yang zalim biasanya ini umum dan ini berlaku sampai sekarang. Jadi orang yang zalim menjadikan penyihir sebagai penasehatnya. Sebelum pemilihan, wah, cari dukun-dukun yang hebat-hebat. Penasehatnya adalah dukun-dukun, penyihir-penyihir. Ini raja yang zalim, pemimpin yang zalim, seperti Fir'aun dan orang-orang yang mencontoh Fir'aun. Adapun pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, penasehatnya adalah ulama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjadikan penasehatnya adalah ulama. Dinasehati dengan Al-Quran, dinasehati dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi bayanu kamali qudratillah ala kulli syai'. Keterangan tentang sempurnanya kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Itu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mampu membelah lautan yang airnya banyak dijadikan kering setelah itu. Bahkan disebutkan bahwasannya ketika itu lautan bukan terbelah menjadi dua, tetapi terbelah menjadi beberapa bagian. Menjadi berapa? Menjadi berapa? 12. Yaitu menjadi 12 jalan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa kana kullu firqin qataudil adim. Setiap bagian air itu seperti gunung yang besar. Jadi Bani Israel berjalan di jalan yang ada di dasar laut tersebut. Kering, tidak ada beceknya sama sekali. Allahu Akbar. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Ma min ayatin sabaqat li rasulin illa li rasulina sallallahu alaihi wasallam mithluha
lahu auli ummati. Ma min ayatin, tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada seorang rasul kecuali Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada umatnya. Dijelaskan oleh